Oke, silakan duduk. Shalom. Ya. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk kita keluarga semua yang saling mengasihi, khususnya untuk saudara kami terkasih Davis, Lian, and Kak Pepi yang dari Belanda. Ini semua kemurahan dari Tuhan, bahwa bukan kesengajaan atau kehebatan kita. Tuhan pertemukan kita di siang hari ini, berlimpah-limpah semua kasih dan rahmat-Nya, terlebih dengan baju kita semua yang penuh sukacita dengan Valentine. Kiranya sukacita yang kita bawa ini semua kita bagi bersama, menjadi berbagi berkat kita semua pada hari ini. Terima kasih untuk Lian and Davis. Mungkin sedikit kita akan mengenang kita semua yang saling mengasihi kalian. Dan beberapa lama yang lalu Tante Sian telah mendahului kita. Mohon maaf, kita terkenang bagaimana baiknya Tante Sian untuk kita semua. Mungkin kakak-kakak semua di sini mengenal Tante Sian dari kalian ada di keluarga Lasut and Paat. Tapi saya khususnya setelah Lian and Davis menikah, Tante di Pondok Gede, kebetulan rumah saya di Galaksi. Tahun 2002 Lian and Davis pergi ke ke Amerika. Tante dan Om, saya ikut turut menjaga dan merawatnya. Jadi Tante menjadi orang tua yang baik, sahabat yang baik, dan teman yang baik, panutan yang baik untuk kita. Jadi di kesempatan ini ya Dave and Lian, kalaupun nanti ada doa-doa, kita ya tetap kita mengenang kebaikan dan kenangan yang indah, yang pengajaran yang Tante Sian ajarin untuk kita semua, keponakan-keponakan. Oke. Itu kilas balik bagaimana dalamnya hati kita mengenang Tante Sian. Tapi di luar itu semua, pada saat ini kita tetap mengucap syukur karena kedatangan Lian dan Dave. Kita lihat muka mereka masih letih dengan merawat Tante selama ini. Tapi Tuhan mempertemukan pada hari ini kita. Mungkin pasti semua kalau kita diketuk hati masing-masing, kita bawa sukacita bisa ketemu Lian and Dave ya, Kak Pepi juga di sini ya. Jadi terima kasih. Kita sebelum nanti acara temu kangen bersantai ria, kita akan sedikit masuk di acara pembacaan firman yang akan dibawakan oleh Kak Rita ya. Sebelum kita nanti masuk, kita bernyanyi semua baik, kita doa pembukaan. Kami minta Davis and Lian membawakan satu kesaksian lagu pujian. Baru setelah itu pembacaan dari firman. Kita tutup dengan lagu Hidup ini kesempatan. Oke. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat satu pujian karena kita merasa bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita semua baik. Kak Joyce. Bagi
Jin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Ini bukan rencana kami, tapi semua atas rencana-Mu semua. Sehingga semua terjadi pada siang hari ini, kami dapat berkumpul saudara-saudara untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di mana kami sudah lama tidak bertemu dengan Lian dan Dave dan Pepi Tuhan, Kau pertemukan kami dengan saudara-saudara. Kami ingin membagi kasih, membagi rindu, sharing tentang pengalaman Tuhan. Kau hadir bersama kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau yang beracara mulai dari saat ini sampai selesai ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Atas kebaikan-Mu Engkau selalu berikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan satu firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga urapan turun atas hamba-Mu ini sehingga memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya. Sebelum kita masuk di kesaksian pujian dan kata-kata dari Davis and Lian, kita angkat satu pujian, Ya Tuhan Tiap Jam. Tadi lagu yang kita nyanyikan yang pertama itu semua baik itu lagu favorit dari Mama. Jadi, saya berusaha untuk nggak terlalu emosional ya. Rasa sedih yang udah saya coba simpan selama 8 bulan semenjak kepergian Mama. Tapi karena saya lihat wajah sepupu Ada. membawa banyak kenangan-kenangan dari masa lalu tentang keluarga kita. Saya mengucap syukur, terima kasih bisa datang. Sedikit tentang Mama ya. Pertama sebelum saya lupa, saya mau kasih tahu, Mama itu sayang sama kalian semua, sama sepupu-sepupu, Kak Jen, Tati, semua. Dia selalu, dan saya mengucap syukur, terima kasih kita bikin grup untuk bisa selama Mama sakit bisa tetap komunikasi ya, bisa lihat video segala macam. Jadi Mama tuh saya dikasih waktu 2 tahun untuk merawat Mama. Dia divonis kanker itu tahun 2002 ya 2002 sekitar bulan Juli 2023. Iya, penyakitnya kansernya itu kanker di rektum di bagian bawah sini, dan udah langsung stadium 4 artinya dia udah nyebarnya situ sudah menyebar di lung, di paru-paru. Nah, jadi selama 2 tahun itu yang mau saya tekankan di sini, waktu dia pertama kali dengar bahwa dia punya kanker itu di rumah sakit, dia tidur. Terus dokter datang, ya dokter di sana kan langsung aja straight to the point, penyakit kamu kanker stadium 4. Mama sempat nanya, apa itu curable, bisa disembuhin? Enggak, dibilang gitu. Lalu saya tahu dia kaget, jadi dia terdiam berapa menit gitu, lalu dia bilang,
langsung dia bilang saat itu, ada dokternya juga, dia bilang bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saya, umur saya udah 86 tahun, jadi ke depan saya akan terima proses yang akan saya jalani. Jadi dia memulai perjalanannya dengan penyakit itu dengan satu mentalitas bahwa dia bisa mampu hadapin apapun yang ada di depan. Dan singkat cerita, selama 2 tahun bergumulan melawan penyakit itu, segala sesuatunya Tuhan bukakan jalan dan Tuhan cukupkan. Ya. Dan saya mengucap syukur untuk itu. Jadi sekali lagi saya terima kasih untuk KPP juga yang sudah sampai 2 kali bisa hadir, datang, nemenin Mama. Karena kita juga orang kerja, jadi kadang-kadang Mama harus kita tinggal sendirian berapa jam di rumah, nggak ada yang dalam kondisi sakit yang seperti itu, tanpa ada yang mengawani gitu. Dan KPP 2 kali datang untuk selama 2 minggu lebih untuk bersama-sama dengan Mama. Ucap syukur. Ya mungkin supaya nggak terlalu panjang kita nyanyi aja ya. Tapi untuk nyanyi biar Lian aja yang nyanyi. Karena kalau saya nyanyi nanti. Pada pulang ya, Fis. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu dengan Tante Sian di Yerusalem baru. Davis, hari ini menjadi satu penghiburan yang indah untuk Davis dan Lian. Jadi sebelum kita masuk di pembacaan firman Kak Rita, kita undang untuk puji Tuhan ya, senang sekali lihatnya ya, kita bisa ada di dalam persekutuan yang sungguh manis, persekutuan yang sungguh memberkati, di mana ada 2 orang saudara kita dari Amerika, 1 dari Belanda, dan kita semua yang ada di Jakarta sini. Puji Tuhan, semuanya itu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya jadi ingat akan firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 25 ya. Kita semua pasti udah tahu ayat ini semua ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan ya, nggak disangka-sangka tiba-tiba bisa ketemuan dengan saudara-saudara kita ya, yang jauh dari benua, yang satu di mana ya, ketemu di Asia, di Indonesia. Puji Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kita tetap ada di dalam persekutuan yang manis, di mana kita selalu mengundang Tuhan Yesus untuk ada di tengah-tengah kita, untuk memimpin kita, untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan itu selalu baik. Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Bukan hanya untuk hidup yang Tuhan Yesus sediakan, tapi juga di dalam kelimpahan. Kelimpahan di sini maksudnya ya kita bisa sehat, bisa kumpul-kumpul ya, bisa jalan-jalan dan semuanya. Itu semua Tuhan cukupkan buat kita semua. Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, bahkan Tuhan Yesus datang. Dia Tuhan loh, dia datang ke dunia. Saya percaya semua udah tahu pasti. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Sampai di dunia mau menyelamatkan manusia, sama manusia yang mau diselamatkan, dia diejek, dihina, diludahi, bahkan ditikam, disalibkan, sampai mati di kayu salib. Puji Tuhannya, dia bangkit pada hari ketiga. Kemudian dia naik ke surga. Dia mau menyediakan tempat buat kita semua. Termasuk juga buat Tante Sian yang baru dipanggil. Terus terang mengenai Tante Sian ya, saya pernah ngobrol sama dia ya, padahal belum pernah ketemu ya. Waktu itu pas saya lagi telepon sama teman saya, terus dia cerita di sini saya sama ada Tante Siana katanya. Oh iya boleh dong kita ngobrol. Terus saya ngobrol sama Tante Siana. Tahu Jo ya, orang Manado ya, nggak pernah ketemu, baru kenal di telepon, ngobrolnya bisa hampir sejam, gitu ya. Tapi disitulah kita bisa melihat bagaimana hidup Tante Sian ya, yang begitu penuh sukacita. Saya sama sekali nggak tahu kalau dia sakit, baru tahu di sini ya. Ternyata Tante Siana itu sakit, sebab dia nggak menceritakan sakitnya, menceritakan kebaikan Tuhan waktu itu. Bagaimana dia menceritakan, ada kesaksiannya dia juga ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Tapi biarlah kita tetap ada di dalam persekutuan yang manis, yang kaya gini, dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa penutup nanti, kita akan membawakan doa syafaat. Kami minta dari Itok kami Arifin untuk membawa doa syafaat. Sebelum itu kita angkat lagu Hidup Ini Ada Kesempatan. Setelah Pak Arifin yang akan bawa doa syafaat, lanjut ditutup dengan doa penutup oleh Kak Rita nanti. Oke. Hidup ini kesempatan.